Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrul Gunawan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, kelompok 2. Video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan dosen pengampu Profesor Dr. Syafarudin SAG MSI. Nah, dengan tema pengentasan pengangguran melalui program ekonomi syariah. Penasaran dengan pembahasannya? Mari simak video berikut. Baik, sebelum kita membahas lebih dalam, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu pengangguran dan program ekonomi syariah. Di mana pengangguran itu merujuk pada kondisi ketika seseorang yang mampu dan ingin bekerja, serta tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan atau keinginannya. Adapun program ekonomi syariah yaitu merujuk pada pendekatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Ekonomi syariah menawarkan pendekatan unik yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Beberapa prinsip-prinsip utama meliputi keadilan, keberlanjutan, dan distribusi kekayaan yang merata. Inilah yang membuatnya menjadi alternatif yang menarik untuk mengatasi pengangguran. Apa sih yang menjadi penyebab pengangguran? Yang pertama yaitu kurangnya keterampilan. Jika program ekonomi syariah tidak menyediakan pelatihan keterampilan yang cukup atau relevan, maka pengangguran masih bisa terjadi karena kurangnya kesiapan tenaga kerja dalam sektor ekonomi syariah. Yang kedua, ketidakseimbangan pasar kerja. Jika tidak ada keseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja dalam sektor ekonomi syariah, hal ini bisa menyebabkan ketidakcocokan antara keahlian yang dimiliki oleh pencari kerja dan kebutuhan pasar. Yang ketiga, ketidakpastian ekonomi. Faktor-faktor ekonomi yang tidak stabil atau ketidakpastian kebijakan dapat membuat perusahaan ragu untuk merekrut lebih banyak karyawan, bahkan dalam lingkungan ekonomi syariah. Yang keempat, kurangnya dukungan pemerintah. Jika pemerintah tidak memberikan dukungan yang cukup terhadap pengembangan sektor ekonomi syariah, termasuk kebijakan yang mendukung pertumbuhan usaha dan penciptaan lapangan kerja, maka program tersebut mungkin tidak mencapai potensi maksimalnya. Yang kelima, kemampuan usaha mikro untuk bertahan. Jika usaha mikro yang didukung oleh program ekonomi syariah tidak mampu bertahan dalam kondisi pasar yang kompetitif, ini dapat mengakibatkan penutupan usaha dan peningkatan angka pengangguran. Yang keenam, kurangnya inklusi keuangan. Jika program ekonomi syariah tidak mampu memberikan akses keuangan yang memadai kepada pelaku usaha, terutama UMKM, maka potensi pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja bisa terbatas. Ketujuh, tidak adanya diversifikasi ekonomi. Ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu dalam ekonomi syariah juga menjadi penyebab masalah. Jika satu sektor mengalami penurunan, hal ini dapat berdampak negatif pada lapangan kerja. Yang kedelapan, kesulitan pembiayaan. Jika pembiayaan syariah sulit diakses oleh pelaku usaha, terutama yang baru memulai, ini dapat menghambat pertumbuhan bisnis dan menciptakan lapangan kerja baru. Adapun lembaga yang dapat membantu masyarakat dalam mengatasi pengangguran melalui program ekonomi syariah, antara lain yaitu Baitul Mal wa Tamwil dan lembaga keuangan mikro syariah. Mereka menyediakan dukungan finansial dengan prinsip-prinsip syariah untuk membantu pengembangan usaha dan menciptakan lapangan kerja. Baitul Mal wal Tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah yang berperan di dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat, terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan mengatasi pengangguran. BMT beroperasi dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang melibatkan keadilan, keberlanjutan, dan keberdayaan masyarakat. BMT bertujuan untuk memberikan solusi finansial kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya untuk mendukung usaha kecil dan menengah yang dapat menciptakan peluang kerja.
Transaksi di BMT berlandaskan prinsip syariah seperti pelarangan riba, keadilan dalam pembagian risiko dan keuntungan, serta larangan investasi dalam sektor yang diharamkan oleh prinsip-prinsip Islam. BMT juga menyediakan berbagai layanan keuangan, termasuk pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil, tabungan berbasis syariah, serta program pembiayaan produktif yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain memberikan layanan keuangan, BMT juga sering memberikan edukasi keuangan dan pelatihan usaha kepada para anggotanya. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman ekonomi syariah dan keterampilan pengelolaan usaha. Pengimplementasian program ekonomi syariah oleh Baitul Mal wa Tamwil melibatkan serangkaian langkah untuk memastikan keberhasilan dan dampak positif pada pengentasan pengangguran. Yang pertama yaitu identifikasi potensi ekonomi dan kebutuhan masyarakat setempat. BMT perlu memahami kondisi ekonomi dan profil anggotanya untuk merancang program yang relevan. Yang kedua, pendekatan pemberdayaan. Dengan rancang program pendekatan pemberdayaan, ini dapat mencakup penyediaan pembiayaan produktif, pelatihan keterampilan, dan dukungan lainnya yang dapat meningkatkan kapasitas anggota masyarakat. Yang ketiga, dengan melakukan penilaian risiko dan keuangan terhadap usaha yang akan didukung. Pasti bahwa pembiayaan diberikan dengan hati-hati untuk menghindari risiko tinggi dan memastikan keberlanjutan program. Sertakan program edukasi keuangan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada penerimaan manfaat mengenai prinsip-prinsip syariah, manajemen keuangan, dan praktik bisnis yang baik. Implementasikan sistem pemantauan dan evaluasi untuk melacak perkembangan usaha yang didukung oleh BMT. Dengan pemantauan yang baik, BMT dapat mengidentifikasi potensi masalah dan memberikan solusi tepat waktu. Bangun kerjasama dengan pihak-pihak terkait termasuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan organisasi non-pemerintah. Kerjasama ini dapat memperluas jangkauan dan memperkuat dampak positif program. Selanjutnya, lakukan kampanye promosi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang program ekonomi syariah. Aktif melibatkan komunitas dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Selanjutnya, pastikan komitmen yang kuat terhadap prinsip syariah dalam semua aspek operasional BMT. Ini termasuk transparansi dalam transaksi, distribusi keuntungan yang adil, dan pematuhan terhadap larangan riba. Program BMT perlu memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Ini memastikan keberlanjutan dan relevansi program dalam jangka panjang. Adapun keunggulan BMT dalam program ekonomi syariah. BMT memberikan pembiayaan yang bersifat produktif khususnya kepada pengusaha kecil dan menengah. Ini membantu menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Yang kedua, melalui program ekonomi syariah, BMT tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga memberdayakan masyarakat melalui edukasi keuangan dan pelatihan usaha. Hal ini dapat meningkatkan keterampilan dan kapasitas kerja anggota masyarakat. Ketiga, prinsip syariah yang diterapkan oleh BMT menjamin adanya keadilan dalam distribusi keuntungan. Ini dapat menciptakan motivasi yang lebih besar bagi pengusaha untuk berinovasi dan meningkatkan kinerja usahanya. Yang keempat, BMT menciptakan inklusivitas finansial dengan memberikan akses kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mungkin sulit dijangkau oleh lembaga keuangan konvensional. Hal ini mencakup individu dengan modal terbatas atau kelompok usaha kecil. Yang kelima, fokus BMT pada pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah mendukung pertumbuhan sektor ini yang dikenal sebagai salah satu penyumbang utama dalam menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya, dengan menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip syariah, BMT mempromosikan etika bisnis yang dapat meningkatkan keberlanjutan dan kepercayaan masyarakat. Ini menciptakan lingkungan usaha yang positif. Dan BMT biasanya beroperasi di tingkat lokal dan memiliki koneksi yang erat dengan masyarakat setempat. Ini memungkinkan adanya kolaborasi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah pengangguran di tingkat lokal.
Keunggulan ini secara keseluruhan membantu BMT berperan sebagai agen positif dalam pengentasan pengangguran melalui program ekonomi syariah dengan fokus pada inklusivitas, pemberdayaan, dan distribusi keuntungan yang adil. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara mengentaskan pengangguran melalui program ekonomi syariah. Yang pertama yaitu pembiayaan syariah untuk UMKM. Dengan memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah kepada usaha mikro, kecil, dan menengah untuk membantu mereka memulai atau mengembangkan usaha. Ini dapat dilakukan melalui lembaga keuangan syariah yang menyediakan pembiayaan sesuai dengan prinsip mudharabah atau murabahah. Yang kedua, pelatihan keterampilan berbasis syariah. Dengan menyelenggarakan program pelatihan keterampilan yang sesuai dengan prinsip syariah untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja. Pelatihan ini dapat fokus pada sektor-sektor ekonomi yang diizinkan dalam hukum Islam, seperti perdagangan, pertanian, atau jasa-jasa yang sesuai. Yang ketiga, pengembangan sektor ekonomi syariah. Dengan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti keuangan Islam, pertanian keberlanjutan, dan industri halal. Dukungan pemerintah dan insentif pajak dapat digunakan untuk merangsang investasi dalam sektor-sektor ini. Yang keempat, kemitraan usaha yang adil. Mendorong kemitraan usaha yang adil. Dengan mendorong kemitraan usaha yang adil dan berkelanjutan, di mana kedua belah pihak, antar pengusaha dan pekerja, membagi risiko dan keuntungan secara adil sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini dapat menciptakan lingkungan bisnis yang berkeadilan dan berkelanjutan. Yang kelima, pengembangan inklusi keuangan. Dengan memastikan akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan syariah seperti pembiayaan mikro dan tabungan syariah untuk memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat yang kurang beruntung. 6. Peningkatan kesadaran dan pendidikan ekonomi syariah. Dengan melakukan kampanye penyuluhan dan pendidikan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah, ini dapat membantu menciptakan budaya ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang ketujuh, memberdayakan perempuan. Dengan memperkuat peran perempuan dalam ekonomi syariah dengan memberikan pelatihan keterampilan, pembiayaan, dan dukungan untuk usaha mikro yang dimiliki perempuan. Yang kedelapan, pengawasan dan transparansi. Dengan menerapkan sistem pengawasan yang ketat dan transparansi dalam pelaksanaan program-program ekonomi syariah untuk memastikan keadilan, integritas, dan keberlanjutan dalam jangka panjang. Adapun sedikit kesimpulan dari saya, yaitu dengan adanya inovasi dan komitmen global, kita dapat menciptakan masa depan di mana setiap individu memiliki akses terhadap kesempatan ekonomi. Program ekonomi syariah adalah langkah positif menuju pengentasan pengangguran dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan mari kita bersama-sama berkontribusi untuk menciptakan dunia yang lebih baik dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam upaya kita mengentaskan krisis pengangguran. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.